Dia gembala kambing, maaf, dia dagang kambing, tapi kambingnya digembalakan. Dia pedagang sapi, bukan peternak. Dia pedagang sapi, tapi sapinya hari-hari bukan disabitkan rumput, tapi digembalakan. Berarti dia memiliki dua status. Hubungan dia dengan hewan ternaknya ada dua status. Satu, dia status pedagang. Satu, status pengembala, peternak. Nah, apabila hewan yang dia miliki tersebut sempurna salah satu dua nisabnya, wajib zakat. Haul sudah sampai setahun nih, haulnya sudah sempurna. Ini soal nisab. Misal jumlah kambingnya 40 ekor, berarti sampailah nisab ain kambing. Tapi kalau dinilai 40 ekor kambing itu tidak sampai 85 gram emas, karena kambingnya kecil-kecil, maka wajib zakat kambing. Atau kambingnya hanya 38 ekor, enggak wajib zakat. Tapi karena kambingnya kambing-kambing mahal, nilainya lebih 85 gram emas, maka wajiblah dia zakat perdagangan. Nah, begitu rumusnya. Jadi sejauh mana seseorang berusaha mencari keuntungan besar dari sebuah pekerjaannya, maka zakat juga menyediakan fasilitas yang besar untuk masuk surga. Kamu boleh masuk surga dua jalur, jalur perdagangan sama jalur peternakan. Maka orang-orang yang jual kambing, yang jualan kambing, biasanya dia rumputnya disabit, nggak ada digembalakan. Seperti kita beli kambing itu, dia nggak zakat, tidak wajib zakat kambing, karena kambingnya disabitkan rumput. Tapi dia wajib zakat tijarah, zakat perdagangan. Au kamula nisabuhuma, atau sempurna nisab kedua-duanya. Kambingnya berjumlah 40 ekor. Nilai kambing 40 ekor itu juga 85 gram emas. Mana yang wajib dikeluarkan zakat? Zakat tijarah kah? Ataukah zakat ain? Jawabannya fazakatul aini tajibu fil jadid. Maka zakat ain lah yang wajib pada pendapat jadid, dan itu menguntungkan fakir miskin. Karena kalau zakat tijarah hanya 2,5%. Nah, 2,5%, 1/40. Tapi zakat kambing juga 1/40. Kalau kambingnya 40. Mungkin karena pertimbangan zakat tijarah khilaf, zakat kambing muttafaq. Itu bisa pertimbangannya di sana. Kemudian zakat tijarah yang wajib menurut pendapat qadim. Kalau qadim katakan tijarah yang wajib dikeluarkan, bukan ain. La yajma'u baina zakatain, tidak menggabung ia seseorang antara dua zakat. Jangan pula terlalu taat. Zakat tijarah keluar, zakat kambing keluar. Zakat kambing diserahkan 1 ekor. Zakat tijarah dikeluarkan 1/40 dari nilai total keseluruhan. Kira-kira mana yang lebih besar nilainya, tijarah kah atau ain? Tijarah kah atau ain? 40 ekor kambing dikeluarkan 1 ekor atas nama ain, usianya paling 1 tahun atau 2 tahun lebih, daripada 1/40 dari semua nilai kambing-kambingnya. Mana lebih besar? Tijarah yang lebih besar.
Wa yajri kaulani fi samaril ardi, berlakulah dua kaul jadid dan qadim pada buah barang dagangan apabila sampai ia satu nisab. Jadi dia bukan petani kurma, tapi dia pedagang pohon kurma. Nah, padahal fikih mereka membahas masalah ini di zaman yang saat itu belum ada teknologi yang canggih. Enggak kebayang di zaman itu ada orang jual batang kurma yang berbuah. Bagaimana mengangkatnya? Tapi kalau zaman sekarang sudah, nah, beringin besar orang jual, bisa ditanam di mana pesanannya mau pesan di mana beringinnya, bisa ditanam di depan rumah. Nah, karena dengan alat berat yang cukup, digali sampai ke akar-akarnya, dipotong, diangkat, dibawa dengan kontainer ke Jakarta juga bisa, digali lubang, masukin. Ini bicara hukum teknologi sekarang. Nah, itu namanya karamah fuqaha. Mereka bisa menyelesaikan kasus yang di zaman mereka enggak masuk dalam akal. Bagaimana dia dagang pohon dan pohonnya berbuah sampai senisab? Untuk bayangin itu. Pada zaman itu cuma teknologi cangkul. Saya rasa belum ada sinso itu. Apa orang jual pohon kalau di sinso pasti dicabut. Bagaimana ngangkat pohon kurma yang sudah berbuah? Nah, di sini kasusnya begitu. Dia pedagang pohon kurma. Nah, setelah dia dagang pohon kurma dan kurmanya berbuah, buahnya sampai satu nisab. Nah, buahnya sampai satu nisab. Apakah dia wajib melakukan zakat tijarah atau zakat nisab buah? Hah? Dua kaul, qadim buah, jadid tijarah. Nah, kembali kan? Jadid ain buah, qadim tijarah. Nah, wa alal jadidi tudamus sakha ilal ummahat. Menurut pendapat jadid digabungkan anak kambing ke induk kambing. Menurut pendapat jadid digabungkan anak kambing ke induk kambing. Jadi kalau dia dagang induk kambing, lalu dalam masa penantian pembeli kambing ini beranak, maka anaknya ini digabungkan ke induk dalam hitungan nisab. Itu jadi berdasarkan qadim tuqawwamu, dinilai ia kambing-kambing bersama susunya, bersama anak-anaknya, bersama bulu-bulunya. Wa mattukhiza min labaniha, kemudian sesuatu yang sudah diambil dari susunya, binaan didasari kepada an-nitaj malu tijarati, sesungguhnya hasil itu adalah harta perdagangan. Ini kalau kita ambil pendapat qadim yang mengatakan zakatnya adalah zakat tijarah. Nah, ini berat qadim nih. Kalau ikut jadid, anaknya gabung ke induk. Induk 35, anak 5, total 40. Keluarkan 1 ekor, selesai. Pendapat qadim tidak. Zakatnya zakat tijarah. Apa konsekuensinya? Susu kambing yang ada di kantongnya itu dinilai. Susu yang ada di kantong. Kemudian anak-anaknya dinilai. Kemudian bulu-bulu domba yang sudah dicukur, yang sudah dibotakin dinilai. Kemudian susu yang sudah diperas dinilai. Dan bulan kemarin berapa terjual susunya, bulan setelahnya berapa, bulan ke-12 berapa, total semuanya. Kemudian dinilai apakah sampai 85 gram emas. Kalau sampai, keluarkan 1/4 dari 1/10. Karena didasari kepada pendapat yang kuat, hasil dari barang tijarah adalah tijarah.
hasil daripada barang tijarah adalah harta tijarah. Wala yaduru naqsu qimatiha anin nisab, tidak ada masalah kurang nilainya, tidak ada masalah kurang nilainya dari nisab pada pertengahan tahun. Kalau di pertengahan tahun ada kekurangan nilai, itu enggak ada masalah, karena didasari annal i'tibara bi akhirih, sesungguhnya yang diperhitungkan nisab tijarah di akhirnya tahun. Didasari kepada annal i'tibara, sesungguhnya yang diperhitungkan adalah di akhir tahun. Fa'ala haza, maka berdasarkan di atas pendapat ini, maksudnya pendapat jadid yang mengatakan zakatnya adalah zakat ain, lau sabaqa haulut tijar, jikalau telah terdahulu, jikalau terdahulu tahun dagang, terdahulu tahun dagang dari tahun ain. Contohnya, bi anistara bimaliha ba'da sittati ashhur, dengan bahwa membeli ia seseorang dengan hartanya, bimaliha atau malihi? Maliha. Dengan bahwa membeli ia seorang dengan hartanya tijarah ba'da sittati ashhurin, setelah 6 bulan, min hauliha, dari tahunnya tijarah. Apa yang dibeli orang tersebut dari harta tijarah? Nisaba saimatin, akan senisab hewan yang digembalakan. Fal asahu wujubu zakati tijarah, maka pendapat yang kuat wajib zakat tijarah, li tamami hauliha, karena sudah sempurna tahunnya tijarah. Summa yaftatihu min tamamihi, kemudian memulai ia seseorang dari sempurnanya tahun tijarah, akan tahun bagi zakat ain selama-lamanya. Fatajibu fi sairil ahwal, maka wajib ia zakat ain di sepanjang tahun. Jadi kalau kita ambil pendapat jadid, zakatnya adalah zakat ain. Nah, bagaimana kira-kira kalau sekiranya haul ain terlambat datangnya, haul tijarah duluan datangnya? Contoh, dia dagang sembako, setelah 6 bulan dagang sembako, dia beli dengan sembakonya itu 40 ekor kambing. Apakah terputus haul tijarah? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia hanya mengganti barang dengan barang. Nah, setelah itu 6 bulan setelahnya, maka nis haul kambing yang 40 ekor itu baru 6 bulan, baru setengah haul. Tapi tijarahnya sudah genap 1 tahun. Kalau ikut pendapat jadid tadi, zakatnya zakat apa? Zakat ain. Di sini enggak berlaku zakat ain. Karena kalau zakat ain dia akan nunggu 6 bulan lagi. Sementara zakat tijarah sudah genap 1 tahun, maka dia harus untuk tahun pertama mengeluarkan zakat tijarah. Nah, setelah dikeluarkan zakat tijarah, maka bermulalah tahun untuk zakat ain sampai seterusnya. Kalau dia masih bertahan dengan mengembalakan kambing tersebut, walaupun dia sambil dagang, maka zakatnya adalah zakat ain. Ini menurut pendapat jadid. Wasani, menurut pendapat yang kedua, batal tahun tijarah.
batal tahun tijarah, wajib zakat ain. Karena sempurna haulnya tijarah, karena sempurna haulnya zakat ain dari sejak membeli, dan bagi setiap haul setelahnya. Menurut pendapat yang kedua, batal haul tijarah. Tijarah yang 6 bulan itu dianggap batal karena sudah berubah ke kambing. Dan wajib zakat ain karena sempurna haulnya zakat ain. Dari mana dihitung haul zakat ain? Dari sejak membeli kambing, bukan dari sejak mulai dagang sembako sebelumnya, tapi dari sejak dia beli kambing. Dan bagi setiap haul setelahnya. Menurut pendapat qadim, wajib zakat tijarah bagi setiap haul. Wajib zakat tijarah bagi setiap haul, setiap tahun. Kalau kita ambil qadim, karena qadim memang mewajibkan tijarah. Bersamaan saja wajib tijarah. Berselisih duluan tijarah, wajib tijarah. Nah, titik. Wa idza qulna amilul qirat la yamliku ribahal masyruta lahu bidzuhur bal bil qismati wa huwal azharu kama sa'ti fi babi fa'alal maliki inda tamamin hauli zakatul jami' ra'sul mal wa ribih li'annahu malakahu. Nah, kalau kita gabungkan kepada bab qirat, qirat itu seperti yang dibahas tadi pagi, yaitu berdua laba. Itu bahasa pondok pesantrennya, berdua laba. Bahasa orang sekarang bagi hasil. Terdiri daripada pemodal, namanya malik. Yang kedua pengelola, namanya amil qirat. Dalam bab qirat nanti akan dibahas bahasanya modal qirat harus berdasarkan emas dan perak. Kalau enggak akan rugi pemodal. Yang kedua, usaha yang akan dijalankan bergantung kepada amil, bukan kepada pemodal. Yang ketiga, akad qirat dari pihak amil adalah jaiz, tapi dari pihak pemodal adalah wajib. Dalam artian, pemodal tidak boleh membatalkan kerjasama, tapi pengelola boleh kapan saja. Nah, itu syarat-syarat ketentuannya. Ini uang atau ini emas 60 gram. Saya berikan kepadamu, saya permilihkan kepadamu untuk kamu kelola dalam usaha apa saja, dengan persentase 40% saya, 60% kamu yang bekerja. Ini disebut dengan qirat. Akhirnya usaha yang dilakukan oleh amil qirat adalah berdagang. Mulailah dia berdagang, sudah 1 tahun dia dagang. Maka datanglah petugas zakat menilai isi kedainya. Semua barang-barang ada di toko sampai 1 nisab. Kita akut pendapat kemarin bahasanya keuntungan dengan modal digabung. Jadi keuntungan modal di total semuanya akhir tahun sampai senisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Nah, zakat yang dikeluarkan itu ditanggung oleh siapa? Pemilik kan? Ataukah pengelola juga nanggung? Karena di antara yang dikeluarkan adalah keuntungan. Keuntungan 60% hak dia. Berarti 60% dari keuntungan itu juga dikeluarkan zakatnya.
sudah dikeluarkan oleh pemilik, apakah ditanggung juga oleh pengelola? Jawabannya di kitab tidak. Nah, zakat hanya kepada pemilik. Nah, apabila kita katakan amil qirat tidak memiliki laba yang sudah disyaratkan baginya, yang sudah disepakati baginya bizuhur, dengan sebab laba itu nampak, dengan sebab laba itu kelihatan, akan tetapi si amil akan memiliki laba tersebut dengan dibagi, maksudnya dibagi oleh pemilik. Ini laba untuk kamu. Jadi seluruh laba disetorkan dulu ke pemilik, pemilik yang ngasih ke amil. Sejak dikasih, di sanalah hak miliknya amil kepada laba itu berta'alluq, bersangkut paut. Dan itu pendapat Azhar. Nanti akan ada dijelaskan kembali dalam bab qirat. Maka terhadap pemiliklah ketika sempurna 1 haul zakat seluruhnya itu. Nah, zakat seluruhnya. Apa maksud seluruhnya? Ra'sil mal, modal, waribih dan laba. Semuanya pemilik yang nanggung. Li'annahu malakahu, karena sesungguhnya pemilik dialah yang memiliki semuanya. Fa in akhrajaha min indihi fadzak, maka jika mengeluarkan ia pemilik akannya zakat dari harta yang di sisinya, dia keluarkan zakat bukan dari harta tijarah, tapi dia keluarkan zakat dari harta dia sendiri. Pazak itu jelas sekali, nggak ada masalah, nggak ada problem kalau zakat daripada harta dia. Tapi kalau dia keluarkan zakat dari harta qirat, usibat minal murabbah fil asahi, maka dihitung ia zakat dari keuntungan menurut pendapat asal. Dihitung ia zakat dari keuntungan menurut pendapat asal. Sama hukumnya dengan biaya-biaya yang wajib terhadap harta, min ujratid dalal, dari upah orang yang tukang tunjuk, wal kayyal, upah tukang takar, wa ghairihima, dan selain keduanya. Misalnya setelah dihitung ternyata zakatnya 4 juta rupiah. Nah, 4 juta rupiah ini diambil dari mana? Menurut pendapat yang kuat, kalau pemilik mengeluarkan zakat 4 juta itu dari uang pribadinya, itu enggak ada masalah. Kewajiban dia dari uang dia, tidak mengganggu perhitungan harta kerjasama. Tapi kalau dia ambilkan 4 juta itu dari harta qirat, harta qirat ada 2, ada modal, ada keuntungan. Nah, 4 juta itu diambil dari mana? Menurut pendapat yang kuat diambil dari laba, bukan dari modal, tapi diambil dari laba. Laba tentu laba yang bagian si pemilik, bukan laba yang menjadi bagian pengelola. Sama dengan biaya-biaya yang wajib terhadap harta, itu ambilnya dari keuntungan, bukan dari modal. Misalnya transportasi, perlu beca, sewa beca, kemudian upah tukang panggul, upah penunggu kedai, upah penunjuk jalan,
upah tukang timbang, upah tukang packing, upah tukang panggul, itu semuanya diambil dari keuntungan, bukan dari modal. Nah, kalau di modal, maka setiap ada berjalan usaha, si pemilik rugi terus. Nah, tiap hari keluar modal, turun modal, turun modal, turun modal. Selesai dia 3 tahun dalam berusaha, nanti modal habis semuanya. Nah, itu aturannya. Wasani menurut pendapat yang kedua tidak, dari ra'sul mal, dari modal diambilkan semuanya itu. Zakat dari modal, upah tukang panggul dari modal, biaya pengiriman dari modal. Pendapat yang ketiga diambilkan dari semuanya, pakai persentase. Ambil taksid. Tadi misalnya zakatnya 4 juta. Nah, 4 juta ini akan ditanggung dari modal, ditanggung dari keuntungan. Misalnya modal 80 juta, keuntungan 40 juta, berarti 4 dengan 8. Sementara zakat hanya 4 juta. Nah, maka zakat yang 4 juta akan ditanggung 8/12 daripada modal, 4/12 daripada keuntungan. Pakai persentase metode kemarin. Nah, keuntungan 40 juta, modal 80, total 120. Nah, berarti 4/12, 8/12 kali 4 juta yang harus dikeluarkan dari zakat. Ini pendapat yang ketiga, bitaksid. Paingkana ra'sul mali mi'atain, contoh, apabila adalah ra'sul mal itu 200. Jika adalah ra'sul mal atau modal totalnya 200 dirham. Waribuhu mi'ah, sementara keuntungan 100. Fasulusal mukharraj min ra'sil mal, 2/3 yang wajib dikeluarkan itu diambil daripada modal, kemudian 1/3-nya diambil daripada keuntungan. Nah, 2/3 yang akan dikeluarkan untuk zakat diambil daripada ra'sil mal, yaitu modal, karena nilainya 200, sementara 1/3-nya dari laba karena nilainya 100. Wa in qulna yamlikul amilu ribahal masyrut law bizuhur, jika kita berpendapat memiliki oleh amil, memiliki oleh pengelola harta kirat akan laba yang disyaratkan baginya, laba yang disepakati baginya, dengan muncul, dengan nampak. Nah, nampak itu maksudnya ketika kita jual barang modal 80.000, bisa kita jual 120.000, berarti itu sudah nampak keuntungan 40. Itu namanya zuhur. Kalau di atas ikut pendapat 40.000 ini diserahkan dulu ke pemilik. Nah, kalau tadi janjinya bagi 2, baru diserahkan kembali 20.000 kepada pekerja. Nah, saat diserahkan itulah pekerja memiliki nilai 20.000 itu. Kalau itu konsep rumusnya, maka zakat pemilik menanggung semua. Tapi kalau kita ambil pendapat kedua yang mengatakan memiliki oleh amil, memiliki oleh pengelola akan laba yang ditentukan baginya dengan zuhur, dengan nampak, niscaya wajib kepada pemilik oleh menzakatkan ra'sil mal. Pemilik hanya menanggung zakat ra'sil mal dan zakat jatah dia dari laba. Jadi wajib kepada pemilik mengeluarkan zakat ra'sil mal dan zakat jatahnya dari laba.
Karena dengan labanya muncul, langsung berpindah tangan kepada hak si amil. Wal mazhab annahu yalzamul amila zakatu hissati. Wajib kepada amil oleh mengeluarkan zakat jatahnya juga. Modal 100% milik pemilik, berarti dia menanggungkan zakatnya. Keuntungan yang menjadi jatah pemilik, dia nanggung zakatnya. Keuntungan yang menjadi jatah si amil, dia pula yang nanggung zakatnya, yaitu si amil. Wal qaul tsani la talzamuhu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib ia zakat kepadanya amil. Li'annahu ghairu mutamakkin min kamalit tasarrufi fiha. Karena sesungguhnya amil itu dianggap tidak mutamakkin, tidak punya kemampuan dari sempurna bertasarruf padanya keuntungan. Memang keuntungan itu secara otomatis ketika muncul dari sebuah transaksi, langsung sekian persen yang dijanjikan menjadi milik amil. Walaupun demikian, tapi dia tidak bisa menggunakan seenaknya dia. Nah, dia tidak bisa mempergunakannya kecuali setelah dibagi dan diberikan kepadanya oleh si pemilik. Qata'a ba'duhum bil awwali, dan mengkotok di sini istilah tariq qati'. Berarti sebagian murid Imam Syafi'i mengatakan ada dua kaul dalam masalah itu. Ketika kita berpendapat si amil memiliki laba itu, tunggu membagi atau langsung. Kalau kita ambil pendapat langsung tanpa perlu dibagi, maka menurut satu jalur murid Imam Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i dalam hal ini dua pendapatnya. Nah, pendapat pertama, pemilik wajib mengeluarkan zakat rasul mal dan keuntungan jatahnya. Si amil wajib mengeluarkan zakat dari jatahnya juga. Menurut pendapat kedua tidak. Si amil tidak wajib mengeluarkan zakat dari jatah dia, karena dia tidak leluasa penuh dalam mempergunakan keuntungan tersebut. Itu menurut murid yang mengatakan dua kaul. Nah, sebagian murid mengatakan tidak ada dua kaul di sana. Imam Syafi'i dalam hal itu hanya satu pendapat saja. Itu makna dari qata'a. Telah mengkotok oleh sebagian mereka dengan pendapat pertama. Bagaimana kita menerjemahkan? Dia bukan terjemahan, tapi mafhum. Telah mengkotok oleh sebagian mereka dengan pendapat pertama, yaitu zakat wajib ditanggung oleh pemilik dan juga oleh pengelola. Litamakkunihi minal wusuli ilaiha, karena bisanya si amil, mungkinnya si amil untuk mendapatkan kepadanya keuntungan bi talabil qismah, dengan minta dibagi. Ternyata sebagian mereka mengkotok pendapat yang kedua. Wa qata'a ba'duhum, telah mengkotok oleh sebagian mereka bitsani, pendapat yang kedua, yaitu pengelola tidak wajib mengeluarkan zakat. Li adam istiqrari milkihi,
karena tidak stabil hak miliknya pengelola, karena ada kemungkinan kerugian. Jadi dalam hal ini murid Imam Syafi'i terbagi kepada 3 kelompok. Ketika ditanyakan kepada murid-murid Imam Syafi'i, kami mau bertanya kepada kalian tentang hukum zakat, apakah pengelola dari kirat, amil kirat wajib enggak ngeluarin zakat daripada keuntungan jatah dia? Kata pemilik modal, berikan kepada kamu 60 gram emas, silahkan kamu kelola dalam perdagangan dengan keuntungan 60% untuk kamu, 40% untuk saya. Kemudian setelah setahun berdagang, dapatlah keuntungan. Kalau modal saya tidak wajib zakat, 60 gram emas, tapi keuntungannya 60 gram juga. Atau katakanlah 100 gram, berarti total semuanya 160 gram. Nah, jatah amil di sana 60 gram, karena 6/4. 40 gram itu jatah pemilik, 60 gram jatah amil. Dalam hal ini ada 2 penetapan laba. Apakah laba ketika muncul sudah menjadi hak amil atau belum? Pendapat kuat belum, tunggu pembagian. Kalau itu pendapat yang dipakai, maka 160 gram emas tadi zakatnya ditanggung oleh pemilik saja. Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua, bahasanya dengan munculnya keuntungan itu secara otomatis terbagi sesuai dengan ketentuan. Dapat 100.000, 60.000 menjadi ke rekening, maksudnya bukan ke rekening, menjadi jatah si amil, 40.000 menjadi jatah si pemodal. Kalau itu pendapatnya, apakah wajib zakat terhadap amil tersebut? Dalam hal ini kalau ditanya ke murid, murid terbagi 3 kelompok. Satu kelompok bilang Imam Syafi'i dalam itu khilaf, 2 kaul kata imam. Kaul pertama mengatakan wajib, kaul kedua mengatakan tidak. Kalau kita tanya kepada satu kelompok lagi, dia bilang enggak ada imam 2 kaul di situ, satu saja, wajib amil mengeluarkan zakat. Kalau kita tanya kepada kelompok ketiga pada murid Imam Syafi'i, memang imam di situ tidak ada 2 pendapatnya, satu. Tapi yang satu itu bukan wajib, tapi tidak wajib. Nah, itu makna qata'a ba'duhum bil awal wa qata'a ba'duhum bis tsani. Kenapa? Pendapat ketiga mengatakan qata'a ba'duhum bis tsani, karena tidak pasti tetap hak miliknya si pekerja, karena ada kemungkinan rugi. Kenapa ada bahasa kemungkinan rugi? Ada karena keuntungan yang didapatkan daripada mudharabah tersebut, keuntungan yang didapatkan daripada kirat tersebut, itu akan didapatkan nanti setelah bubar daripada kerjasama, atau disebut dengan kismah. Setelah kismah baru dapat. 1 tahun bekerja, maka keuntungan dibiarkan keuntungan itu berlalu. Masuk 2 tahun bekerja, keuntungan tetap berkeuntungan. Tapi apabila terjadi kerugian pada tahun kedua, apa yang berlaku dalam bab qirat? Siapa yang nanggung kerugian? Keuntungan atau pemodal? Keuntungan yang menanggung.
Tahun sekarang untung nih, lalu kita bebanin zakat kepada pekerja, sementara dia belum memilikinya. Kemudian tahun kedua dilanjutkan qirat, terjadi kerugian. Maka kerugian di tahun kedua ini akan diambil dari keuntungan tahun pertama. Nah, kalau sekiranya keuntungan tahun pertama akan menutupi kerugian di tahun kedua, sementara sudah dizakatin oleh amil. Silakan mengantuk.